which is aneh. Hah? Gue gak nyangka ada orang yang kayak gini. Hah? Wah, fix nih. Kalau orang melakukan hal ini, psychopaths. Are you a psychopath? Let's find out. Ada banyak peneliti yang mencari faktanya, gorengan tuh kan macam-macam. Ada tahu kopong, ada tahu isi, ada tempe goreng, cireng, bakwan, molen, singkong, segala macam tuh ya. Heyo amigo, hari ini gue bikin video dimana gue melakukan sosial eksperimen tapi secara online. Ini basically membuktikan apa yang telah kita survei. Jadi survei membuktikan, ya itulah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan pertama, gue mau kasih tebak-tebakan dulu buat kalian yang nanti jawabannya ada di ending video. Kalau kalian tahu jawabannya, coba komen di bawah. Hewan apa yang gak pernah salah? Oke, silahkan berpikir. Mari kita bahas dari beberapa topik yang udah gue post di Instagram gue. Jadi lately gue ada kayak post this or that, ini atau itu gitu kan. Dan ada beberapa topik yang lumayan seru dan bahkan sampai kayak, hah? Gue gak nyangka ada orang yang kayak gini. Hah? Wah, fix nih. Kalau orang melakukan hal ini, psychopaths. Are you a psychopath? Let's find out. Jadi kemarin gue makan gorengan, yang terjadi di antara gue dan teman gue yang memperdebatkan siapa raja gorengan di antara para gorengan yang ada. Gorengan tuh kan macam-macam, ada tahu kopong, ada tahu isi, ada tempe goreng, cireng, bakwan, molen, singkong, segala macam tuh ya. Nah, gue tanya nih, siapakah rajanya gorengan? Ya, siapa penguasa gorengan? Nah, dari sini kita lihat 57% nih ya pada pilih tahu isi. Dan ada 43% tempe goreng dengan jumlah secara spesifiknya 19.844 itu pilih tahu isi dan 15.238 orang pilih tempe goreng. Di sini kita lihat walaupun dari basic tahu dan tempe tahu itu kalah, tapi sebenarnya kalau udah soal gorengan tahu itu pemenangnya bro. Ya, selisihnya aja lumayan tuh dari 19.800 ke 15.200, berarti sekitar 4.600-an, 4.600 orang yang berbeda gitu ya. Kita para tim tahu unggul dibandingkan tim tempe. So tempe, you're not the god of gorengan. Case closed. Kasus pertama yang normal lah ya, gorengan gitu kan. Orang emang punya preferensinya masing-masing, orang punya itu seleranya masing-masing. Biasanya makan gorengan itu gue kalau nggak di abang gorengan di warkop, di warteg ya kan. Kalau di warkop tuh enaknya makan Indomie. Siapa yang gak suka Indomie? Menurut gue nggak ada. Tapi ada perpecahan jalan di antara para pecinta Indomie. Kenapa? Karena ada yang suka banget sama Indomie goreng, ada juga yang suka banget sama Indomie kuah. Nah itu gue penasaran nih, kalian ini bakal lebih pilih yang mana kalau dibandingin antara Indomie dan Indomie? Cuman perbedaannya yang satu dikasihin air, yang satu dikeringnya ya begitu dah gitu kan. Nah, gue bikin surveinya lagi, kayak gini nih hasilnya. Bisa dilihat ya, 50-50. Agak sedikit memang ketat banget, bahkan kalau secara presentasi 50-50 dari Instagram. Tapi gue penasaran secara spesifiknya nih, berapa sih selisih antara Indomie goreng dan Indomie kuah? Kalau dari jumlahnya, ini ada 17.327 orang yang memilih mie kuah ya, Indomie kuah, dan 17.577 Indomie goreng. Berarti sekitar 200 gak nyampe ya, 200 lebih malah, 250 orang yang berbeda pendapat, bukan berbeda pendapat, 250 suara yang bikin Indomie goreng jauh lebih unggul. Nah kali ini gue adalah tim yang kalah karena gue adalah tim mie kuah. Gimana ya, menurut gue tuh mie kuah kayak hujan-hujan, mie kuah, cabai rawit 2, telur setengah mateng, bawang goreng, wah itu kenikmatan mana lagi yang kau dustakan. Tapi gak apa-apa, mie goreng juga enak gitu, karena mie goreng juga bisa diapain aja. Jadi gue masih kayak, ya udahlah kalau kalah Indomie goreng gitu kan, gak salah. Ya itu dia, tapi kalau kalian lebih pilih mana? Indomie kuah atau Indomie goreng?
ngomongin gorengan, Indomie. Nah, kali ini kita ngomongin dessertnya nih. Dessertnya. Buat para orang-orang yang suka makan ice cream, gue nggak tahu deh buat lu pada yang nggak suka makan ice cream, menurut gue mungkin kita nggak sefrekuensi aja gitu. Tapi ngomongin es krim dengan brand yang di sini, itu tuh pasti ada jenis ice cream yang itu terkenal banget. Bahkan bisa dibilang hampir semua orang suka. Nah, gue penasaran dari 2 es krim ini, kira-kira siapa sih yang paling disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia yang nge-follow gue? Kita lihat ya, yang pertama ada jenis ini dan ya, jadi warna-warni ya dua-duanya ya. Itu jenis ice creamnya aja guys. Nah kalau gue sih, ini dua-duanya favorite gue ice creamnya. Gue agak susah menentukan, tergantung gue lagi pengen yang kayak gimana, pengen yang fresh atau yang pengen yang manis banget. Tapi cukup bahas diri gue sendiri, kita lihat ke data yang ada di Instagram gue. Kita lihat di sini. Trico, gue bacanya Trico aja ya guys ya, biar nggak ngomongin brand. Trico ini 29% dan Pelangi 71%, dimana jauh banget gapnya. Gue nggak nangka kalau ternyata Trico nggak bukan itu sih, bukan nggak se-famous itu, tapi lebih ke kalah famous dibandingkan Pelangi. What happened? Jadi kalau kita lihat dari angka spesifiknya, 10.282 orang pilih Trico dan 25.592 pilih Pelangi. Berarti bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia yang nge-follow gue itu suka ice cream yang kayak bubble gummy. Iya, bisa dibilang mayoritas Indonesia sukanya yang manis-manis tapi nggak bikin enak. Gue penasaran, gimana keseharian kita tuh kalau lagi jalan kaki kan suka kesandung, ya kan? Menurut masyarakat Indonesia yang follow gue itu lebih sakit mana sih? Penasaran gue. Dan survei membuktikan ternyata di antara kelingking yang kepentok sama nginjek Lego atau mainan yang kayak Lego, which banyak banget yang KW-annya, ternyata lebih sakit kelingking kepentok. Di sini presentasinya bisa kalian lihat. Yap. 30-70%, dimana 30% lebih milih kalau lebih sakit nginjek Lego, dan kelingking kepentok itu 70% lebih sakit. Kalau secara spesifiknya kayak gini, 11.000 untuk nginjek Lego dan 26.077 untuk kelingking kepentok. Kalau gue disuruh pilih, ya kayaknya memang lebih sakit kelingking kepentok sih. Kalau menurut gue dari angka yang kita dapatkan dari data Instagram gue, ini bukan soal lebih sakit yang mana, tapi mana yang lebih relatable. Karena nggak semua orang di Indonesia, apalagi yang specifically yang follow gue dan nge-vote, itu punya Lego dan pernah merasakan nginjek Lego yang bertebaran. Contohnya gue dari kecil sampai sekarang segede gini, gue nggak punya Lego. Kalaupun gue pernah dibeliin, itu yang KW-an. Dan gue inget banget waktu naik bus, ada abang-abang ya 15.000 kan, mainan gitu kan. Terus gue oh mama mau lucu gitu mainan, mau dong beliin. Terus gue kayak gak usah, udah banyak mainan di rumah, berantakan. Tapi akhirnya dibeliin juga setelah ditawar jadi 10.000. Dan itu bukan ego gitu, gak relate juga ke semua orang menurut gue, jadi gak bisa di-compare mungkin. Jadi survei membuktikan lebih sakit kelingking kepentok karena rasanya tuh kayak nyetrum dari ujung kaki sampai lutut. Buset. Sama kayak ini nih, kepentok. Kayak kesetrum satu badan, sakit banget gitu. Ya, mari kita cari tahu seberapa sakit sih sebenarnya menurut para peneliti. Nah, buat kalian yang nggak tahu, satuan pain atau satuan rasa sakit itu disebutnya DEL. Jadi ada banyak peneliti yang mencari faktanya kenapa kalau nginjek Lego tuh sakit banget. Jadi ada gue rangkum aja. Di sini ada teksnya, tapi gue rangkum. Jadi itu a single brick of Lego, satu piece of Lego itu bisa support 953 pounds of pressure. Jadi 953 pounds of tekanan gitu ya, sebelum dikompres. Dan di saat kita step on Lego, di saat kita nginjek Lego tersebut, itu bukannya dia yang pecah, tapi pressure yang kita kasih ke dia justru nyerang balik ke atas. Jadi kayak kita injek, dia nggak kenapa-napa, tapi pressure yang kita kasih, tekanan yang kita kasih justru nyerang balik ke kaki kita, that's why sakit. Oke, tapi nggak ada satuan delnya, gue belum nemu. It's getting serious.
Selanjutnya, seberapa sakit dalam satuan sakit, yaitu del, saat kita nubruk kelingking ke meja atau HP, kelingking pentok. Di sini nih jawabannya, ada tulisannya di sini, bisa kalian baca. Itu tuh sama dengan, bisa kita kayak nggak sengaja mentokin kelingking, itu sama dengan 2-3 kali lipat dari berat badan kita. That about the same force as a karate punch. Ya, bayangin aja, rasa sakitnya sama kayak ditonjok, kayak karate punch gitu, bang, gitu ya. Tinggal kalian nentuin mana yang lebih sakit. Ini ngomongin makan siomay atau batagor ya. Menurut gua ada 2 tipe manusia. Ada yang ya udah bumbunya dicampur gitu kan, kayak abang-abang terus dicampur. Ada juga yang minta bumbunya dipisah. Ternyata lebih banyak yang bumbunya dicampur. Di sini jauh banget perbedaannya. 89% dan 11% untuk bumbunya di pinggir gitu, dipisah. Jadi dari total yang vote 31.255 orang itu pilih kalau bumbunya dicampur, dan 3.905 orang pilih untuk bumbunya di pinggir, which is aneh. Kenapa aneh? Aneh. Itu kayak lo makan bakso tapi kuahnya dipisah. Aneh. Lo gitu juga gak? Minta bumbunya di pinggir. Kayaknya lu psikopat. Bercanda, gue juga milih bumbunya di pinggir. Kenapa? Nih ya, kalau kalian alasannya, Kak, bumbunya dicampur tuh lebih enak karena rasanya tuh lebih menyatu, bla 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 bla. Oke, I get it. Gue mengerti maksud lu, karena kalau gue beli siomay atau batagor di plastik, ya mau gak mau bumbunya dicampur. Gue gak bisa minta di pinggir atau bumbunya dipisah di plastik yang lain, another plastik yang akan menjadi sampah di dunia ini gitu kan. Jadi ya mau gak mau gue campur. Tapi kalau gue belinya di piring, itu gue minta bumbu di pinggir. Kenapa? Wahai teman-temanku dengan 3.905 orang yang telah vote bumbu di pinggir, dan salah satunya gue, mari kita jelaskan. Satu piring itu ukuran piring beda-beda pertama. Terus kita beli porsinya kadang satu porsi, kadang banyak. Dan bumbunya itu biar kita tahu konsistensinya, kecapnya, sambelnya, jeruknya, bumbu kacangnya itu menyatu dengan sempurna di pinggir. Karena kalau misalnya dicampur, ada yang bagian atas kena banyak, terus kalau udah kita makan bagian bawahnya nggak kena. Itu pertama. Yang kedua, kalau di pinggir itu lebih nggak berantakan, ya kan? Lu cocolin tuh, ya kan? Yang ketiga, rasa somai dan bumbunya itu tidak berantem, nggak kayak saling mau nutupin gitu loh. Kalau dicampur kan kayak udah kecampur banyak banget nih bumbunya nih di atas nih, ya kan? Terus lu makan, jadinya tuh rasa bumbu doang, kagak ada rasa somainya gitu loh maksud gue. Kalau di pinggir kan lu cocol, jadi lu tahu tuh, oh bumbunya rasanya 50%, somainya rasanya 50%. Pas lu masuk ke mulut, hap, wah perfectly balanced, rasanya nikmat gitu. Ada yang psikopat juga nggak kayak gue? Anyway, that's all for today. Kalian komen di bawah mau vote apa lagi, mau survei apa lagi ke followers gue. Dan buat jawaban tebak-tebakan tadi adalah hewan, dia nggak pernah salah. Itu kucing. Kenapa kucing? Kucing gak bohong.